Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Harian. Pada hari ini, Jumat 3 September 2021, kita memulai dengan menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau, Yesus. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar dan nyata dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam kasih-Mu dengan kami mau selalu mengasihi Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Agar kami dapat belajar bagaimana kami mensyukuri, menghargai kasih Tuhan, dan bagaimana kami dapat mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja menolong kami, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga seluruh hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Roma pasal 2 ayat 15. Roma pasal 2 ayat 15. Berbunyi demikian. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Renungan diambil dari wasiat renungan keluarga YKB pada hari Jumat 3 September 2021 dengan judul Hati Nurani. Hati nurani adalah sumber kebijaksanaan insani yang dianugerahkan Allah bagi manusia. Dengan hati nurani, manusia menimbang segala perkara. Bahkan, hati nurani mendorong manusia untuk hidup baik dan benar. Karena itu, dalam persoalan yang pelik, kita selalu diajak untuk mendengarkan suara hati nurani. Dalam surat Roma ini, Paulus menyampaikan bahwa setiap orang, apapun bangsanya, memiliki hati nurani. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa hati nurani dapat menjadi hukum atau tongkat pengukur. Jadi, bukan hanya Taurat yang dapat dipakai untuk menilai perbuatan manusia, tetapi juga hati nurani yang ada di dalam diri setiap orang. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan bahwa setiap orang, apapun suku bangsanya, tidak bisa mengelak dari penghakiman Allah. Allah sudah membekali setiap orang dengan nurani yang bisa dipakai kapan saja dan di mana saja untuk melakukan introspeksi dan evaluasi. Dengan itu pula, manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, bukan hanya di masa kini, tetapi juga nanti. Manusia sering mengeraskan hati, bukan ia tidak tahu
bahwa berkata mesti berhati-hati supaya tidak ada hati yang tersakiti. Bukan ia tidak mengerti bahwa korupsi dan berlaku tidak adil adalah salah. Hati nurani dengan jernih sudah membisikkan jangan. Manusia bisa membohongi orang lain, tetapi ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Jadi, buka hati, dengarlah nurani yang berbisik lembut untuk kita berbuat baik dan benar. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan sakit. Di antaranya Ibu Esther Joko, Ananda Kensi Martua Sitorus, Ibu Lim Gyokswat, dan saudara-saudara kami yang lainnya yang menjalani perawatan di rumah. Kami percaya Tuhan memberkati semua pengobatan medis dan perawatan dari keluarga yang diberikan kepada anak-anak-Mu ini. Kami percaya Roh Kudus bekerja, menjamah dan mengurapi mereka, sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan mengalami kesembuhan dan kesehatan secara nyata. Kami mau berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Kami bersyukur berterima kasih atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan terus menjaga, menyertai, menolong, memelihara, dan memberkati setiap langkah kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh semakin taat dan setia hidup di dalam Tuhan. Mereka boleh semakin hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama mereka. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati studi, pekerjaan, dan semua perjuangan hidup mereka mengatasi pergumulan hidup mereka. Tuhan memberkati masa depan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi keluarga kami. Tuhan berkati kesehatan keluarga kami. Tuhan berkati relasi keluarga kami agar hidup di dalam kasih, keharmonisan, kerukunan, dan kedamaian. Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan dan ekonomi kami dan keluarga kami. Tuhan berikan ketekunan, kejujuran, kesungguhan, kemampuan, dan jalan keluar. Sehingga kami boleh menikmati dan mensyukuri setiap rezeki dan berkat dari Tuhan. Dan kami bahkan dipakai Tuhan menjadi berkat menolong sesama kami. Kami juga berdoa bagi studi anak cucu kami. Di dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka, Tuhan berikan perlindungan, keselamatan, keamanan dari COVID-19, sehingga semuanya berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Mendukung pendidikan anak cucu kami, Tuhan berkati pihak sekolah maupun pihak yang berwenang di dalam pendidikan. Bila Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, agar mereka dapat melaksanakan semua program pendidikan ini dengan baik dan lancar. Tuhan juga memberkati kehidupan anak menantu cucu kami di dalam pekerjaan mereka. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan konsentrasi, Tuhan berikan ketekunan, kejujuran, Tuhan berikan keberhasilan di dalam mengerjakan semua tugas pekerjaan mereka, maupun anak menantu cucu kami yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan di instansi pemerintah, instansi swasta, ataupun dalam usaha mandiri, ataupun di dalam kehidupan tentara maupun juga polisi. Kami tahu Tuhan, Engkau punya rancangan yang indah, rancangan yang manis bagi anak menantu cucu kami. Tuhan akan menuntun, memampukan, menolong mereka. Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Dan mereka boleh berkarya sesuai talenta karunia, sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan mereka boleh berhasil di dalam pekerjaan, karir, dan cita-cita mereka. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi kehidupan Kabupaten Rembang dan bangsa negara ini. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, berikan hikmat, berikan kemampuan. Tuhan lindungi mereka, jauhkan dari hal-hal yang jahat. Dan mereka boleh dimampukan Tuhan untuk dapat mencari solusi, menangani setiap persoalan yang ada di kabupaten maupun yang ada di bangsa negara kami. Tuhan juga pakai kami, berkati kami menjadi warga masyarakat dan warga negara yang disiplin protokol kesehatan, disiplin dan patuh di dalam peraturan dan kebijakan pemerintah yang ada.
Kami boleh saling bahu-membahu, gotong royong untuk meringankan beban kehidupan ini dan mendukung setiap kebijakan dan program pemerintah yang ada. Kami serahkan semua kehidupan, aktivitas perjuangan kami, pergumulan hidup kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati, menolong, dan menyelamatkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Renungan harian telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.